Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prabowo, nomor induk mahasiswa 26023412246 dari kelas DTTA. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan Project Based Learning Character Building Pancasila, Kewarganegaraan, dan Agama. Adapun topik yang diambil yaitu SDGs nomor 7 dengan judul Mendukung Pembangunan Berkelanjutan melalui Implementasi Program Efisiensi Energi dalam mewujudkan SDGs 7, Affordable and Clean Energy. Outline pada materi presentasi ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian rumusan masalah dan tujuan, literatur review, deskripsi pelaksanaan proyek, solusi, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah refleksi pribadi. Untuk latar belakang masalah sendiri yaitu berdasarkan fenomena global di mana krisis energi menjadi isu utama dunia akibat meningkatnya permintaan energi, keterbatasan sumber daya, dan adanya ketidakstabilan geopolitik. Faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya fenomena tersebut yang pertama antara lain yaitu ketergantungan pada bahan bakar fosil di mana minyak, gas, dan batu bara mendominasi pasokan energi yang sifatnya tidak terbarukan dan juga terbatas. Kemudian adanya ketegangan geopolitik seperti konflik antara Rusia-Ukraina yang mengganggu rantai pasokan energi. Kemudian adanya transisi energi dan perubahan iklim seperti peralihan energi terbarukan perlu waktu dan investasi yang besar. Kemudian adanya lonjakan permintaan energi seperti adanya permintaan dari negara-negara yang sedang berkembang seperti Cina, India, dan Indonesia di mana konsumsi energi meningkat dengan pesat. Kemudian relevansi adanya fenomena tersebut di mana isu efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan menjadi urgensi nasional dalam menghadapi tantangan global tersebut. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian dibuat rumusan masalah dan tujuan, yaitu rumusan masalah yang pertama, bagaimana dampak ketergantungan pada energi fosil terhadap keberlanjutan pasokan energi dunia, kemudian apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses transisi energi, kemudian bagaimana strategi efisiensi energi dapat diterapkan di Indonesia untuk mendukung ketahanan energi nasional. Kemudian untuk tujuan sendiri yaitu menganalisis dampak ketergantungan terhadap energi fosil, kemudian melakukan identifikasi tantangan utama proses transisi energi, kemudian melakukan evaluasi potensi dan strategi penerapan efisiensi energi di Indonesia untuk mendukung ketahanan energi nasional. Kemudian untuk selanjutnya yaitu literatur review, di mana topik yang diambil yaitu terkait SDGs nomor 7 atau Affordable and Clean Energy dengan tujuan utama yaitu untuk menjamin akses universal terhadap energi bersih, andal, dan juga terjangkau berdasarkan United Nations 2023. Kemudian tantangan global di mana 660 juta orang diperkirakan belum memiliki listrik pada 2030. Kemudian adanya 2 miliar masih menggunakan bahan bakar yang dapat mencemari dan juga sektor energi menjadi penyumbang 60% emisi gas rumah kaca. Kemudian terdapat langkah-langkah strategis yang diambil, antara lain investasi energi terbarukan seperti matahari, angin, panas bumi, kemudian efisiensi energi di berbagai sektor, kemudian pembangunan infrastruktur energi bersih, kemudian adanya komitmen sektor swasta, dan juga edukasi dan perubahan perilaku masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu apa itu efisiensi energi. Efisiensi energi sendiri merupakan suatu kemampuan sistem memanfaatkan energi secara optimal tanpa mengorbankan performa. Definisi tersebut berdasarkan Sukovindo 2024. Tujuan utamanya yaitu untuk mengurangi pemborosan energi dan dampak lingkungan dengan tetap mempertahankan kualitas layanan energi. Efisiensi energi ini terdapat relevansi terhadap SDGs 7.3 di mana peningkatan efisiensi energi merupakan faktor utama dalam pencapaian SDGs tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan, kemudian mengurangi konsumsi energi global tanpa menurunkan kualitas dan juga mendukung pencapaian SDGs lain secara sinergis.
Kemudian untuk metode pelaksanaan proyek sendiri menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu FGD atau Focus Group Discussion yang dilakukan bersama kelompok, dilakukan diskusi kelompok untuk menentukan judul proyek, proposal, dan lain sebagainya dengan judul yaitu mendukung pembangunan berkelanjutan melalui implementasi program efisiensi energi dalam mewujudkan SDGs 7 Affordable and Clean Energy. Kemudian yang kedua yaitu metode wawancara untuk menggali informasi akurat dan mendalam terkait praktik nyata efisiensi energi dalam mendukung pencapaian SDGs nomor 7 dengan narasumber yang kompeten, yaitu narasumber yang berasal dari akademisi, praktisi industri, atau pelaku usaha yang memiliki pengalaman dalam efisiensi energi dan juga terkait dengan SDGs 7 ini. Kemudian untuk wawancara sendiri dilakukan pendekatan fleksibel di mana dilakukan eksplorasi strategi, tantangan, dan juga dampak program efisiensi energi ini. Kemudian untuk deskripsi pelaksanaan proyek sendiri yaitu wawancara dilakukan kepada salah seorang karyawan BUMN pada fungsi HSSE atau Health, Safety, Security and Environment yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan energi dan lingkungan serta memiliki kontribusi dalam pencapaian proper emas di perusahaan terkait yaitu PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Semarang. Dan adapun daftar pelaksanaan kegiatan wawancara yaitu meliputi tempat untuk wawancara sendiri dilakukan di Semarang, Jawa Tengah atau via Zoom karena kebetulan yang bersangkutan sedang ada dinas di luar kota. Kemudian untuk waktu sendiri dilaksanaan pada hari Minggu 27 April 2025 pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk narasumber sendiri yaitu Mas Ardi Maulana Mubarok. Dan berikut merupakan dokumentasi pelaksanaan wawancara melalui Zoom dengan Mas Ardi Maulana Mubarok. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh beberapa solusi atau hasil laporan, yaitu yang pertama, fokus wawancara terkait dengan penerapan efisiensi energi dalam mendukung SDGs 7, kemudian strategi yang diterapkan berdasarkan dari hasil diskusi dengan narasumber yang pertama yaitu melaksanakan audit energi dan LCA dengan melakukan identifikasi hotspot konsumsi energi, kemudian melakukan pengembangan inovasi teknis berbasis data, dan juga perlunya dukungan regulasi dari Kementerian ESDM dan LHK dengan kelengkapan teknis yang rinci sehingga dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan. Kemudian menurut narasumber juga perlu adanya peran dari generasi-generasi muda untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam program efisiensi energi ini antara lain yang pertama yaitu melakukan banyak-banyak inovasi dalam hal menciptakan perangkat-perangkat yang dapat menghemat energi, kemudian menerapkan perilaku hemat energi dan diharapkan menjadi penggerak efisiensi energi di Indonesia. Kemudian harapan dari narasumber yaitu efisiensi energi ini harapannya tidak hanya menjadi program-program yang dilaksanakan pada suatu perusahaan, namun juga diperlukan adanya peran serta dari masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga dapat tercipta dampak ekonomi jangka panjang berupa efisiensi sekaligus mendukung keberlanjutan energi secara nasional. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri yaitu ketergantungan energi fosil mengancam keberlanjutan pasokan energi global. Transisi ke energi terbarukan masih menghadapi tantangan teknis, ekonomi, dan juga regulasi. Kemudian untuk efisiensi energi berpotensi besar mendukung ketahanan energi nasional jika diterapkan dengan tepat. Kemudian untuk saran sendiri yaitu percepatan transisi energi dengan investasi dan regulasi yang mendukung, kemudian tingkatkan kesadaran publik dan juga insentif untuk efisiensi energi, kemudian mendorong kolaborasi dan riset strategis untuk penerapan energi berkelanjutan. Kemudian untuk yang terakhir yaitu refleksi pribadi berdasarkan dari wawancara dan juga diskusi yang telah dilaksanakan dengan narasumber, diperoleh refleksi pembelajaran dari wawancara yang berkaitan dengan topik SDGs nomor 7 atau Affordable and Clean Energy ini yang dibagi dalam tiga
BGA utama yaitu social awareness, kemudian adaptability dan juga collaboration. Untuk social awareness sendiri yaitu kita menjadi sadar akan pentingnya teknologi dan kebijakan energi bagi lingkungan dan masyarakat. Hal tersebut memberikan motivasi bagi kita untuk terus-menerus terlibat dalam solusi berkelanjutan, baik melalui edukasi atau melakukan inovasi-inovasi dan juga aksi komunitas secara aktif. Kemudian adaptability yaitu belajar menghadapi topik teknis dan beradaptasi dengan cepat dengan adanya perubahan-perubahan yang cepat di masa sekarang ini. Nah, harapannya nanti bisa meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis, fleksibel, dan profesional dalam berbagai situasi baru. Kemudian untuk kolaborasi atau collaboration, yaitu membangun interaksi produktif dalam hal efisiensi energi ini, baik antara pekerja, profesional, masyarakat, generasi muda, pemerintah, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya kolaborasi secara efektif tersebut dapat menciptakan hal-hal baru, dapat menciptakan program-program baru yang dapat memberikan manfaat bagi efisiensi energi atau bagi ketahanan energi nasional dan juga global. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.